somatiknya kita lari, kita berdebar-debar. Ngerti ya sekarang? Gitu. Jadi sensorik ke otak pusat, ke saraf pusat, kemudian keluar perintah ke otot motorik. Motoriknya ada yang kita kendalikan yaitu lari, ya, atau bersembunyi. Yang kita nggak bisa kendalikan adalah jantung berdebar-debar, nafasnya naik turun, cepat maksud saya, gitu. Otak merupakan pusat kendali tubuh, bobot sekian, tinggal dibaca aja, memerlukan 20% oksigen dari tubuh, terdiri di atas batang otak, cerebrum. Cerebrum itu otak besar, cerebellum otak kecil, batang otak itu yang menyambungkan antara otak besar dengan susun tulang belakang namanya batang otak. Ya, di sini batang otak. Ya. Jadi menyambung antara otak di kepala dengan susun tulang belakang di tulang belakang. Gray matter, nah, bagian otak yang berwarna abu-abu, yaitu yang mengandung saraf yang tidak ada mielin. Mielin itu selaput saraf. Sel saraf itu memiliki selaput ya. Sel itu memiliki selimut. Sel saraf. Kalau yang tidak ada selimutnya berwarna coklat, ya maaf, gray, abu-abu. Yang ada selimutnya berwarna putih. Habis gadai hotel ya, Pajajaran. Terlalu banyak sih uangnya. Saya doakan semoga uang kamu banyak. Maaf ya Dek, saya di kantor, jadi ketemu teman-teman yang lucu-lucu Dek. Iya Pak. Nih, white matter sama gray matter. Ya, ini gray matter ya, ini otak kalau dibelah dari depan belakang. Gray matter punya selaput mielin nggak, Dek? Saya ulangi. Gray matter punya selaput mielin nggak? Selaput mielin itu selubung selaput saraf. Punya nggak, Dek? Enggak. Iya, pinter. Berarti Anda menyimak. Kalau di otak besar, gray-nya itu ada di luar. Yang tidak ada selaputnya ada di luar. Yang putih yang ada selaputnya, mielinnya, ada di dalam. Kalau sumsum tulang belakang terbalik, di yang white matter-nya yang ada selaputnya ada di luar. Yang gray-nya ada di dalam. Ini bedanya sumsum tulang belakang dengan otak besar. Ya. Sumsum tulang belakang yang ini. Yang bawah. Ya, ini yang bawah, yang kanan bawah, sumsum tulang belakang. Ini yang otak di kepala ini otak di kepala, ini sumsum tulang belakang. Berarti kalau sumsum tulang belakang itu yang ada selaputnya yang warna putih, yang white. Iya, betul. Yang white, betul. Yang grey di dalam. Kalau otak yang grey di luar, yang putih di dalam. Itu bedanya di situ. Tapi sama-sama yang grey itu tidak ada selaput mielin, yang white ada selaput mielin. Mau di otak besar atau di susun tulang belakang. Nangkep sampai di sini? Iya, Dok. Otak susun tulang belakang. Tengkorak dan tulang belakang. Ya, pelindung otak adalah tengkorak. Pelindung sumsum tulang belakang adalah vertebrae atau tulang belakang. Semuanya dilapisi oleh 3 lapisan. Otak dilapisi oleh 3 dura mater, arachnoid, pia mater. Ini kita lihat. Nah, ini tulang otak nih, tulang kepala atau tulang sumsum ya. Ini tulang. Ini namanya dura mater. Ini otak nih, brain. Yang abu-abu ini brain. Ada 3 lapisan, 1, 2, 3. Yang biru, yang hijau. Yang biru tua. Ini tulang yang ada rongga-rongganya tulang. Ini selaput pertama dura mater,
Selaput kedua yang ada pembuluh darah arachnoid. Selaput ketiga yang warna hijau namanya pia mater. Ya, fungsinya apa arachnoid? Untuk menyimpan cairan sumsum cairan otak. Otak itu punya cairan supaya menjadi bantalan terhadap getaran, menahan getaran. Juga tempat masuk keluar masuk pembuluh darah yang lewat. Pembuluh darah lewat di sini. Jadi kalau tanya pembuluh darah lewat di mana? Di arachnoid. Ya. Jadi ini selaput otak ada 3 ya. Ada dura mater, selaput keras, ada arachnoid, selaput berongga, ada pia mater, selaput tipis yang meliputi saraf. Tadi dura mater, terus Kenapa, Dek? yang tadi kan selaput otak ada 3, dura mater, terus arachnoid. Arachnoid. Ya. Ada pia mater yang warna hijau ini pia mater. Oh iya, udah dok. Nih, pia mater. Ya. Ini dia. Ini gambarnya. Di mana ada di arachnoid? Ya, ada pia mater yang nempel langsung, ada arachnoid, ada dura mater. Sama dengan kepala. Cairan cerebrospinal, cairan otak ya. Cerebrum itu otak, spinal itu tulang belakang. Sebentar ya deh, saya izin 1 menit. Iya dok. Setelah pembina segera. Bina mau panggil tukang urut nggak? Ya, cairan cerebrospinal itu ada di mana? Ada di dura mater, arachnoid, atau di pia mater? Ada di arachnoid. Pinter. Wah, saya senang punya murid pinter, Dek. Cairan otak dibuat oleh plexus choroid di ventricle di otak. Ya, nanti ventricle itu otak kanan, otak kiri ya. Di tengah-tengah itu ada lubang. Namanya ventricle, lubang. Rongga, bukan lubang, rongga. Namanya ventricle. Sama seperti jantung, kan ada ventricle, ada atrium. Ya, ventricle. Nah, di situ ada plexus. Plexus itu artinya seperti sarang laba-laba. Choroid artinya pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu yang ada di ventricle otak di tengah-tengah itu menghasilkan, mengeluarkan cairan otak. Ya, cairannya bening seperti air, tapi agak kental seperti seperti air liur, ya, air liur. Jadi tidak encer, tidak kental. Fungsinya sebagai penahan goncangan, jadi benturan, ya, juga sebagai tempat pertukaran nutrien. Jadi cairan otak itu isinya oksigen, makanan. Jadi dia yang membawa makanan dari darah, dari plexus choroid ke otak tuh lewat cairan otak. Ya. Digunakan untuk mendeteksi penyakit meningitis. Meningitis itu mending itu selaput otak atau sakit otak atau encephalitis. Jadi kalau mau tahu di otak ada infeksi atau tidak, lihat cairan otaknya. Nanti dilihat di bawah laboratorium apakah ada infeksi, kuman, misalnya sel darah putihnya meningkat, natriumnya meningkat, kaliumnya meningkat atau turun,
Itu bisa ketahuan, oh ini ada infeksi, infeksinya virus. Oh ada infeksi, infeksinya bakteri. Cairan otak itu bening, tapi kalau cairan otak berwarna nanah berarti ada infeksi bakteri. Ya, atau warna kekuningan. Nih, bagian otak cerebrum. Cerebrum itu otak besar, cerebellum otak kecil. Ya, cerebellum otak kecil, cerebrum otak besar. Ini ada hipotalamus, ada talamus, ada hipotalamus. Ya, ini talamus ini rajanya hormon yang ngatur segala-gala hormon di tubuh kita itu talamus. Ya, pituitary, hipotalamus, pituitary itu kelenjar ya. Pons itu yang menghubungkan antara otak besar dengan otak kecil itu namanya pons. Otak besar, otak kecil dihubungkan oleh pons. Sementara otak sama sumsum tulang belakang itu dihubungkan oleh medula oblongata, batang otak. Medula oblongata itu batang otak. Di batang otak inilah tempat pusat jantung dan nafas. Makanya kalau batang otaknya itu kepukul, orang bisa berhenti jantungnya, ya, atau nafasnya. Tadi medula oblongata itu menghubungkan apa, Dok? Menghubungkan antara otak besar sama sumsum tulang belakang. Ini sumsum tulang belakang nih ke bawahnya. Oh iya. Jadi medula oblongata itu kalau bahasa Indonesianya batang otak, kalau bahasa Latinnya medula oblongata. Medula itu sumsum ya, Dek. Medula itu sumsum. Sampai di sini paham ya. Pons, ini pons di depan otak kecil. Ada pons. Pons itu menghubungkan antara otak besar dengan otak kecil. Fungsi otak kecil itu keseimbangan, salah satunya keseimbangan. Jadi orang senam, tahu senam deh, senam yang berdiri di atas kayu itu bisa seimbang itu karena otak kecil. Ya. Berselancar di atas laut dia bisa seimbang karena otak kecil. Jadi otak kecil fungsi keseimbangan. Juga otak kecil berfungsi sebagai gerakan-gerakan halus. Contohnya orang main piano, main gitar, ya. Kalau anak kecil itu kan gerakannya masih kaku, masih kasar ya. Tertatah-tati, jalannya masih goyang-goyang. Kalau orang dewasa kan jalannya udah bagus. Itu fungsi otak kecil, keseimbangan dan gerakan halus. Ya. Cerebrum otak besar merupakan bagian terbesar otak, fungsi mengendalikan mental, tingkah laku, pikiran, kesadaran, kemauan, kecerdasan, kemampuan berbicara, kemampuan berbahasa. Ini otak. Otak kanan kemampuan art, seni, otak kiri kemampuan sains. Ya, kalau orang kuat otak kanannya berarti seninya bagus, artnya bagus, bahasanya lancar bagus. Ya, kemampuan berbicara. Kalau orang jago matematika, jago sains, teknologi, ya jago biologi, jago itu otak berpikir itu otak kiri. Kalau seni otak kanan. Nah, yang bagus itu yang seimbang antara otak kanan otak kanan dua, otak kiri namanya terdiri atas dua hemisfer, otak kiri dan kanan mengandung substansi jaringan kelabu dan putih. Ya, tadi saya sudah sebut kayak white matter sama gray matter. Hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Hemisfer dipisahkan oleh suatu celah yang dalam dan dihubungkan kembali oleh corpus callosum. Jadi corpus callosum itu menghubungkan hemisfer kanan dengan hemisfer kiri. Menghubungkan otak kanan, otak kiri namanya corpus callosum. Ini corpus callosum, Dek. Ini corpus callosum. Ini ventricle, rongga yang menghasilkan cairan otak. Ya, ini corpus callosum. Otak kanan atau hemisfer kanan dihubungkan dengan hemisfer kiri oleh corpus callosum. Ya. Artinya sekarang ya.
Sebelah kiri mengendalikan bagian sebelah kanan tubuh, begitu pula sebaliknya. Bagian luar substansi kelabu, korteks namanya. Korteks sama dengan ini deh, ginjal. Bagian luar itu korteks, bagian dalam itu medula. Bagian luar korteks cerebri bergulung-gulung, berlipat-lipat, tidak teratur. Yang lakukannya di antara namanya sulcus. Ini lihat, bergulung-gulung, berlipat-lipat. Ini celah-celah ini namanya sulcus. Celah-celah ini namanya sulcus. Ya, berbentuk berlipat-lipat, bergulung-gulung seperti usus. Ya. Sulcus yang terdalam membentuk visura. Kalau sulcusnya dalam sekali namanya visura. Ya, baik itu longitudinal ke bawah maupun lateral atau ke samping. Visura dan sulcus membagi otak menjadi beberapa lobus. Ya, beberapa lobus yang letaknya sesuai dengan tulang yang berada di atasnya. Nanti saya kasih gambarnya ya. Nih, lobusnya ada 4. Kalau otak besar ya, lobusnya ada 4. Frontalis, parietalis, occipitalis, temporalis. Oh iya. Sukses ya Bu Ina ya. Bu Ina, nanti saya pengen ngomong lagi. Kamu nurut sama saya ya. Kamu nurut sama saya. Iya Pak. Buka aja Bu Ina, buka. Ya, lobus front. Kenapa? Lobus. Nanti saya kasih gambarnya ya, lobus ya. Jadi otak dibagi, jadi kan lobus itu dibagi, otak itu ada bagian yang ada sulcusnya, sulcus ada visuranya. Sulcus itu lekukan-lekukan. Ini sulcus tadi saya sudah sampaikan, sulcus itu lekukan-lekukan ini. Ya kan, antara lekukan bantalan ini namanya sulcus. Nah, ada yang dalam, sulcusnya kalau pendek lekukannya, celahnya pendek namanya sulcus, kalau celahnya dalam namanya visura. Nah, visura ini memisahkan otak menjadi 4 lobus. Lobusnya frontalis, parietalis, occipitalis, dan temporalis. Ya, ini dia. Ya, frontalis, temporalis, parietalis, occipitalis. Ini namanya lobus. Otak kanan, ini otak kiri nih, ya, ini otak kiri. Karena occipitalnya ada di belakang. Frontalis itu ada di jidat di depan. Sampai di sini paham, Dek? Ini visura ya, Dek. Visura memisahkan lobus satu dengan lobus yang lainnya adalah visura. Kalau ini yang sulcusnya, ini namanya sulcus kecil-kecil, tidak terlalu dalam. Kalau yang dalam itu namanya visura. Visura itu memisahkan lobus satu dengan lobus yang lain. Jadi otak ada 4 lobus. Sampai di sini paham, Dek? Kurang, Dok. Masih belum sedikit paham. Apa yang tidak paham, Dek? Yang itu, yang tadi otak kanan sama otak kiri tadi, letaknya di mana? Saya buka internet dulu ya, Dek ya. Iya, Dok. Sebentar saya cari dulu. Iya. Sebentar saya lagi cara. Nah, ini dia.
Lihat nggak deh sekarang deh? Kelihatan, Dok. Nah, ini otak kanan, ini otak kiri. Oh iya, Dok. Ngerti? Ngerti. Ya, Iya. ini visura. Visura sudah memisahkan otak kanan, otak kiri. Nah, yang di depan ini frontalis kiri, frontalis kanan. Yang tengah parietalis kiri, parietalis kanan. Di belakang occipitalis kiri, occipitalis kanan. Di samping temporalis kiri, di temporalis ini temporalis kiri, temporalis kanan. Lengkap ya sekarang ya. Iya, Dok. Jadi ini otak kiri ini ya. Ini otak kiri. Iya. Sampai di cerebellum. Cerebellum itu otak kecil ya. Bagian otak yang terbesar kedua, bagian otak belakang. Berada di bawah cerebrum, otak besar di bawah pending belakang tengkorak. Berperan dalam koordinasi otot, menjaga keseimbangan. Tadi saya sudah sampaikan ya, keseimbangan tubuh, sikap tubuh. Susunan substansi kelabu putih cerebellum sama dengan cerebellum. Hemisfer cerebri mengendalikan tonus otot dan sikap pada dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau otak kanan mengontrol kaki kiri, otak kiri mengontrol kaki kanan, tangan kanan, gitu ya. Kalau cerebrum otak kecil mengontrol seimbang, otak kecil kanan mengontrol tangan kanan, kaki kanan. Kalau otak kecil kiri mengontrol tangan kiri, kaki kiri. Tapi kalau otak besar, otak kanan mengontrol kaki kiri, tangan kiri. Ngerti sampai di sini? Masih kurang jelas yang mengontrolnya itu, agak-agak bingung. Ya, misalnya begini, otak kanan mengontrol, jadi kalau otak kanan bilang ambil makanan, maka yang bergerak tangan kiri, gitu. Oh, Ngerti? kebalikannya gitu ya? Apa Iya, gimana? kebalikannya. Tapi kalau otak kecil suruh otak tangan kanan, otak kecil kanan memerintahkan tangan bergerak, tangan kanan yang bergerak, bukan tangan kiri yang bergerak. Ngerti? Ngerti, Dok. Ya, pelan-pelan ya saya. Kalau nggak ngerti, tanyakan langsung ya. Iya, Dok. Ini medulla oblongata. Tadi saya sudah sampaikan itu yang menghubungkan antara otak besar dengan saraf pusat dengan saraf tepi medulla oblongata. Ya. Pons menyampaikan sinyal dari cerebrum otak besar ke otak kecil. Talamus ini menerima impuls dari reseptor sensorik menyampaikan informasi ke bagian yang tepat di cerebrum. Jadi dia pusat apa ya? Kalau komputer apanya namanya nih? Otaknya komputer nih, ya. Jadi yang ngatur segala-galanya itu talamus di otak itu. Orang marah, orang sebel, orang seneng, orang bahagia itu talamus. Ya, hipotalamus itu berarti hipo di bawahnya talamus. Mengatur suhu tubuh, rasa lapar, haus, marah, lelah, ya, tapi diatur oleh talamus. Ya. Keduanya berada di otak bagian depan. Ini hipotalamus, ini talamus. Nih. Ya, otak bagian depan. Ini namanya Kalau talamus yang mana tadi? ya. Yang hipotalamus. Ini deh yang ini hipotalamus. Oh iya iya. Ya, ini talamus. Ini otak kecil. Ini medulla oblongata. Ini pons. Ya, pelan-pelan ya deh. Ya, nggak usah dihafal deh. Yang penting Anda tahu dulu. Nanti menghafalnya di rumah. Iya, Dok.
Ini lobus, tadi sudah saya sampaikan, ini frontal, ini parietal, ini temporal, ini occipital. Ya, ini otak kecil, ini pons, ini medulla oblongata, ini medulla spinalis. Ya, mengulang saja. Ini sama dengan yang tadi. Otak mengendalikan bagaimana tubuh manusia bekerja. Gerakan sadar otak somatik, sadar otonom. Tadi sudah saya sampaikan ya, somatik gerakan yang sadar, tangan kita, yang otonom gerakan tidak sadar seperti otot jantung, otot perut, ya otot usus maksud saya. Usus kita nggak bisa kendalikan. Sekarang ke sumsum tulang belakang. Berawal dari medulla oblongata ke arah bawah, kaudal, ekor, ke arah ekor. Melalui foramen magnum. Foramen magnum itu di sini di dasar otak ada, ini kan otak nih, ini kan kepala ya, tulang tengkorak. Ini dari bawah ya, Dek. Dari bawah. Ini rahang bawah. Ya. Jadi kalau ngeliat kepala dari bawah ini ada lubang. Lubang keluarnya medulla oblongata ke sumsum tulang belakang. Ya. Berperan langsung dalam proses gerak refleks, sumsum tulang belakang refleks. Pernah lihat orang dipukul lututnya, kemudian nendang? Pernah. Ya, itu gerakan refleks namanya. Mengandung 31 pasang saraf spinal. Jadi, nah ini saraf spinal. 31 buah. Ya. Cervixnya ada 7, torakal ada 12, lumbal ada 5, sakral ada 5, coccygeal ada 1. Nanti sampaikan. Cauda equina itu tadi ekor kuda. Jadi saraf sumsum tulang belakang yang paling bawah bentuknya seperti ini, seperti ekor kuda. Cauda, ekor, equina, kuda. Cauda artinya ekor. Ya. Lekung refleks, ya. Reseptor menerima rangsangan, saraf afektor, kemudian masuk ke sumsum tulang belakang, keluar perinstruksi, nendang, gitu. Refleks, ya. Refleks itu tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi ketika dipukul lututnya langsung nendang. Jadi nggak mikir-mikir lagi gitu, nendang aja begitu. Ya. Refleks itu tidak langsung tidak dihubungkan dengan otak. Jadi dia termasuk otonom, ya. Ini sama dengan yang tadi. Ya. Ini gambar animasi, ini gambar asli. Ada 4 sabut saraf somatik yang ke tubuh ya, sentuhan, tekanan, suhu, keseimbangan. Ada visceral, organ sense visceral itu artinya pencernaan, organ dalam, rasa sakit, suhu dalam organ. Jadi usus, misalnya sakit lambung, nyeri ulu hati itu saraf sensorik visceral, ya. Nyeri kaki itu saraf somatik. Sensorik berarti sensor ya. Sensor itu menerima rangsangan. Motorik merupakan perintah, gerakan, ya. Kontraksi tidak sadar otot rangka. Itu motorik. Ini termasuk tadi seperti refleks ya. Kontraksi tidak sadar otot rangka, refleks. Ada yang visceral, seperti kontraksi otot polos. Misalnya kelenjar air liur, ya, visceral. Visceral ini hubungannya dengan organ dalam atau pencernaan, ya, atau nafas atau jantung, pokoknya organ dalam. Yang selain otot tangan kaki. Kalau otot tangan kaki itu termasuk motorik somatik. Ya, kalau sensorik itu sensor menerima rangsangan. Kalau somatik itu
tadi yang mata, hidung, telinga, lidah, kulit, ya. Kalau visceral itu lapar, nyeri dan seterusnya. Oke, sampai di sini paham? Paham, Dok. Ya, jangan dihafal dulu ya, ini sama dengan yang tadi. Ini saya hitamkan dulu deh, supaya gampang dibacanya. Tanduk posterior mengandung interneuron mengantarkan informasi dari badan sel di luar sumsum tulang belakang ke sumsum tulang. Tanduk posterior. Ini posterior, tanduk posterior. Ini tanduk atas, posterior, tanduk belakang maaf. Ini tanduk depan. Tanduk namanya ya, kanan, kiri. Ini tanduk belakang, tanduk depan. Disebut tanduk karena seolah-olah ini seperti tanduk begitu ya. Jadi sensorik dari tanduk belakang masuk ke sumsum belakang, terus dapat instruksi ke tanduk depan, motorik begitu. Motoriknya ke otot. Misalnya rasa haus, melihat macan, ya melihat macan sensorik. Ketukan lutut, ketukan lutut. Masuk ke saraf tanduk posterior melalui saraf sensorik, dicerna, ada instruksi dari sumsum tulang belakang ke motorik, ke otot untuk menendang. Begitu. Tanduk anterior motorik, tanduk posterior sensorik. Tadi saya sebutkan di sini. Ini sensorik ya. Jadi sensorik ini somatik maupun visceral ada di tanduk posterior. Somatik, motorik baik somatik atau visceral ada di anterior. Anterior itu depan. Ini sama dengan yang tadi. Saya hitamkan dulu ya. Fungsi serabut memungkinkan komunikasi antara sumsum tulang belakang dengan antara otak sumsum tulang belakang. Fungsi white matter. Jadi fungsi tulang belakang, fungsi sumsum tulang belakang memungkinkan komunikasi antara sumsum tulang belakang dan antara otak dengan sumsum tulang belakang. Dua tipe utama serabut yang menaik ascending, membawa informasi sensorik dari tubuh ke otak, ya. Jadi kalau refleks itu kan nggak perlu informasi ke atas, langsung dari tulang belakang keluar instruksi ke motorik ke kaki. Tapi ketika tadi tangan kan ada di tepi, memegang benda panas, naik dulu ke otak, di otak interpretasi dulu. Ini bagus nggak kita pegang? Kalau nggak bagus kita pegang, maka keluar instruksi menjauhi begitu. Jadi naik ke otak dulu, turun dari otak, turun perintah ke tulang belakang. Itu yang fungsi paling atas, fungsi apa, Dok? Yang apa? Yang tulisan fungsi. Itu fungsi buat apa? Itu komunikasi antara saraf sumsum tulang belakang dengan otak, Dek. Jadi fungsi tulang belakang itu memungkinkan komunikasi antara sumsum tulang belakang atau tulang belakang dengan otak, begitu. Ini fungsi tulang belakang, sumsum tulang belakang. Sampai di sini paham? Paham, Dok. Ini ada 1 pasang saraf spinal, ya. Kalau saraf pusat di kepala ada 12 saraf pusat. Ya. Nah, saraf pusat sensorik aja karena motoriknya tidak ada di kepala. Motoriknya ada di saraf kranial itu ada motorik saja, ada sensorik saja, atau ada campuran sensor dan motorik.
Ya, misalnya mengejamkan mata, menggerakkan mulut, begitu. Air liur, begitu. Ya. Ini saraf spinal 31, 8, 12, 5, 5, 1. Ya. Ini tinggal dihafal saja. Serviks ini leher, torak ini dada, lumbal ini pinggang, sakral ini sakrum, koksigial itu paling bawah. Ya. Satu pasang. Totalnya ada 31. Ini dia. Ini 7 di samping leher 7, torakal 12, lumbal 5, sakral 5, koksigial 1. Ini sama dengan begini. Di saraf kranial ada 12. Ini dihafal ya, olfaktorius untuk hidung, optikus untuk mata, oculomotorius ini untuk. Ini mohon maaf deh, ini kalau saya jelaskan Anda hafal aja lah. Kalau saya jelaskan agak terlalu pusing deh. Saya hafal deh, oculomotorius itu gerakan bola mata, troclearis itu gerakan bola mata, trigeminalis itu untuk wajah, abduction itu untuk bola mata, facialis untuk wajah, vestibulocochlearis untuk telinga, glossopharyngeus itu untuk lidah, vagus itu untuk pencernaan, accessoris itu untuk bahu, hipoglossus untuk lidah di bawah lidah. Kalau saya, tapi Anda perawat nggak perlu menghafal ini ya, cukup tahu aja, hafal aja. Ya deh ya. Iya, Dok. Ini kalau saya jelaskan bisa 2 jam deh. Ini dia jelas, ini penjelasannya di sini, tinggal dibaca saja. Sampai 12. Ini saraf otak 12. Ya, 1 sampai 12. Ini menjelaskan yang ini. Ini digambarkan dalam bentuk ini. Pusing kan, Dek? Ya, Nah, ini ya, tapi sekedar tahu saja boleh, Dek, nggak akan saya keluarkan di ujian. Iya, Dok. Sistem saraf terdiri atas neuron dan sel saraf, sel glia. Sel saraf berfungsi mengantarkan impuls dari lingkungan dalam tubuh diolah, direspon. Tadi dia mengulang ya, tadi saya sudah sampaikan, tinggal mengulang saja. Sel glia itu sel jaringan pendukung, Dek. Contohnya misalnya begini, batu bata ya, batu bata itu sel sarafnya, maka pendukungnya itu semen sama pasir, gitu loh, Dek. Ngerti nggak, Dek? Sel glia itu. Jadi fungsi sel glia itu memadatkan sel neuron, sel saraf. Nangkep nggak, Dek? Saya pengen ada nangkep. Sedikit, baru sedikit, Dok. Oke, sel saraf itu seperti batu bata dalam tembok. Nah, batu bata itu kalau nggak ada semen pasir, nggak akan nempel. Semen pasirnya itu sel glia, Dek. Ngerti sekarang? Oh, ngerti-ngerti. Jadi kayak batu bata itu dipadatkannya oleh semen dan pasir biar bisa menempel gitu ya, Dok? Iya, good. Ya, saya berusaha pelan-pelan supaya Anda paham. Ya. Jadi sel saraf itu sel yang fungsionalnya, jadi batu batanya lah begitu. Kalau tembok isinya pasir sama semen, tembok itu nggak kuat, Dek. Tapi ketika ada batu bata, maka jadi kuat. Cuma batu bata tanpa semen sama pasir, temboknya juga nggak kuat, begitu. Jadi sel glia itu hanya untuk memperkuat aja. Ya. Sel glia ini membentuk mielin. Mielin itu selubung saraf yang berwarna tadi, warna putih, white matter. Ya, kalau gray matter itu kan yang tidak ada selubung. Fungsinya apa mielin? Supaya impulsnya, gerakan listriknya cepat. Ya, cepat. Ada gerakan lambat.
ada gerakan cepat. Yang cepat itu yang mengandung mielin. Siapa yang membentuk mielin? Sel glia. Ngerti ya? Sampai sekarang, sampai di sini ngerti ya? Iya, Dok. Neuron merupakan satuan dasar sistem saraf. Jadi batu batanya lah, kira-kira gitu. Mempunyai ciri struktur tertentu yang membedakan dengan sel tubuh lainnya. Pada bagian tengah neuron ada serabut tipis menjulur akson, namanya akson. Dari serabut inilah neuron melaksanakan fungsinya. Nanti ada gambar nih ya, saya baca dulu aja ya, nanti digambar. Fungsi akson menyampaikan isyarat dari atau ke otak. Dari ke otak, sumsum tulang belakang. Ya, isyarat disampaikan dari neuron ke neuron lain di sebelahnya melalui sinaps. Sinaps itu antar satu neuron ke neuron lain hubungannya dengan sinaps. Nanti saya kasih gambarnya. Oke. Neuron ada sensorik, ada motorik, ada interneuron. Tadi saya sudah sebut ya, antar motorik sama sensorik ada dihubungkan oleh interneuron. Ya. Interneuron itu menghubungkan antara sensorik dengan motorik, saya sudah sampaikan tadi. Di sinaps, komunikasi antara satu saraf ke saraf yang lain di sinaps melalui neurotransmitter. Ada zat namanya adrenalin, bisa adrenalin, bisa noradrenalin, bisa dopamin, bisa asetilkolin, macam-macam, bisa endorfin, macam-macam. Nah, ini sel saraf. Ya. Sel saraf. Ini yang panjang namanya akson. Ini yang panjang namanya akson. Yang pendek namanya dendrit. Ini sel sarafnya berbentuk seperti ini. Sel saraf satu dendrit ketemu dendrit yang lain. Ini sel saraf kedua. Sel saraf satu dan kedua ketemu di dendrit. Atau akson ketemu di dendrit, atau dendrit ketemu di akson, atau dendrit ketemu di dendrit. Ngerti, Dek? Ngerti, Pak. Berarti akson itu ada dua ya, yang panjang ke organ indera sama yang akson yang serabut-serabut kayak gitu, Pak. Bukan. Yang serabut-serabut itu dendrit, Dek. Oh, dendrit. Ya, yang pendek dendrit, yang serabut itu, yang panjang itu namanya akson, yang serabut pendek namanya dendrit. Tapi di situ kok ada akson lagi, Dok, yang di sini? Mana? Ini Yang kan ini. ada akson lagi. Yang di serabut pertama, di bawahnya kan ada tulisan akson. Ya, emang ini akson juga, Dek. Oh. Oh, ini ya? Ya, itu. Bukan, Dek, akson. Ini dendrit, Dek. Salah tulis dia berarti, Dek. Oh, Ini iya, akson iya. itu yang panjang, itu dendrit. Berarti akson cuma satu doang ya yang panjang-panjang ini? Bisa dua, bisa tiga, Dek. Yang jelas yang panjang itu akson, yang pendek itu dendrit. Iya, Dok. Berarti yang ini Ya. salah. Ya, ini salah. Ini makanya ini dendrit nih kan? Iya. Ya. Nah, satu saraf ketemu saraf lain namanya sinaps. Satu saraf ketemu saraf yang lain namanya sinaps. Ya. Ini dari gerakan panas misalnya, ini apa nih panas? Saraf sensorik yang merah masuk ke posterior. Dari posterior langsung ke atas, ke otak. Otak bilang, ini panas, harus dijauhin. Turun perintah ke anterior, motorik. Keluar di otot, otot menjauhi barang panas, begitu. Ya, gitu. Kalau tangan kiri, otaknya otak kanan. Kalau tangan kanan, otaknya otak kiri. Sampai di sini paham? Jadi sensorik itu menerima panas, misalnya menyentuh barang panas. Ya, panas sampai ke
posterior, tanduk posterior, ditutup sumsum tulang belakang. Naik informasinya ke otak. Otak bilang ini berbahaya, kalau dipegang akan jadi luka. Maka otak instruksikan menjauhi tangan. Maka keluar motorik mengerjakan menginstruksikan ke tangan untuk menjauhi benda panas tadi karena berbahaya buat tubuh. Gitu. Ngerti ya, Dek ya? Kalau refleks tidak, Dek. Kalau refleks tidak ke atas. Dari kornu posterior, dari tanduk posterior langsung ke anterior, langsung diangkat. Tendang. Ya, ditendang. Kalau ini kan bukan refleks. Sampai di sini paham? Paham, Dok. Jadi, kalau motorik menggunakan otak, kalau refleks tidak menggunakan otak. Ya. Pukul lututnya langsung ditendang. Begitu. Nggak ada instruksi lagi dari otak. Interneuron membawa informasi dari sel-sel saraf hanya ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang interneuron. Jadi ini dendrit ya, ini akson. Akson ini sinaps deh. Satu sel saraf ketemu sel saraf yang lain namanya sinaps. Ini yang bulat-bulat kuning ini namanya neurotransmitter. Jadi ketika sinaps ngasih instruksi, neurotransmitternya dikeluarkan lewat sinaps masuk ke sel berikutnya, sel saraf berikutnya. Ini yang biru ini mielin, selubung mielin. Yang warna white matter itu. Ya. Sampai di sini paham? Ya. Jadi akson ini dendrit, ini inti sel saraf. Akson sampai di ujung akson keluar neurotransmitter. Neurotransmitter itu adrenalin, bradikinin, noradrenalin, endorfin, dopamin. Ya, nanti keluar di sini, dikeluarkan di sinaps, maka menempel di sel saraf berikutnya atau organ target di otot, misalnya organ targetnya. Sampai di sini paham? Paham, Dok. Alhamdulillah. Neuron ada unipolar, ada bipolar, ada multipolar. Ya, ini ada yang unipolar nih. Ini selaput mielin. Ya, gambar unipolar, bipolar. Jadi polarnya ada banyak. Ada kayak garis lurus satu kaki, ada dua kaki, ada banyak kaki. Yang multipolar ini yang multipolar ini. Ini banyak. Ya. Aksonnya maksudnya, aksonnya banyak. Ada satu akson, ada dua akson, ada lebih dari dua akson multipolar. Lapisan lemak berwarna putih memiliki lapisan akson. Ini tadi saya katakan mielin ya, selubung mielin. Ya, selubung mielin. Ini warna abu-abu ini. Kalau tadi warnanya biru yang di gambar sebelumnya. Ini mielin. Fungsi mielin apa? Supaya mempercepat listrik saraf bergerak. Ya. Makanya ada orang main bulu tangkis itu di smash, dia bisa langsung mengembalikan koknya, shuttlecocknya. Kenapa? Karena selubung mielinnya, aksonnya memiliki selubung mielin, digerakkan cepat. Ini agak sulit di potensial aksi harus langsung ketemu. Jadi neuron berkomunikasi melalui saraf melalui sinyal potensial, namanya potensial aksi. Saya nggak bisa jelaskan di sini, tapi harus pakai whiteboard. Gimana ya? Tapi untuk perawat nggak terlalu penting lah. Potensial aksi ini untuk dokter aja, deh. Ya. Iya, Dok. Mohon maaf ya, dia saya nggak bisa ketemu langsung. Kalau ketemu langsung, saya pakai whiteboard. Polarisasi, depolarisasi, ya.
Jadi gerakan impuls itu lewat mielin ya. Loncat. Kalau mielin itu loncat. Jadi makanya cepat. Ya, selubung mielin. Kalau nggak ada selubung mielinnya nggak cepat. Jadi bergeraknya pelan kalau nggak ada selubung mielinnya. Pelan. Kalau ada selubung mielinnya loncat. Jadi cepat. Gerakannya cepat. Neurotransmitter. Tadi di ujung yang ini ya. Di ujung saraf. Mana tadi? Oh, ini dia. Nah, ini neurotransmitter ya dia. Di ujung akson ada neurotransmitter. Ya. Yang namanya isinya. Kenapa? Neurotransmitter yang mana? Ujung yang mananya? Ini deh yang bulat-bulat kuning ini, bulat-bulat dalam akson, ujung akson yang dikeluarkan lewat sinaps. Oh, yang itu ya. Ya, suatu senyawa kimia endogen dalam badan yang menyampaikan, memperkuat, memodulasi sinyal antara neuron dengan sel yang lainnya. Ya, tadi komunikasi sel dengan sel yang lainnya lewat neurotransmitter. Jadi komunikasi sel saraf dengan sel yang lainnya dengan neurotransmitter. Berada pada vesikel itu bulat-bulat kuning itu deh. Ya, sinaps itu antara sel dengan yang rongga antara satu sel dengan yang lainnya. Yang berkelompok di bawah membran presinaps, dari sinaps dan dilepaskan ke celah sinaps yang berikatan dengan reseptor di bagian pasca sinaps. Ngerti nggak, Dek? Sampai di sini. Bingung kan? Bingung. Oke. Saya kasih gambar ya. Gambaran tadi ya. Nah, neurotransmitter berada dalam vesikel. Vesikel itu yang bulat-bulat ini deh, gelembung-gelembung, vesikel. Isinya neurotransmitter. Lokasinya ada di presinap. Ini sinap celah ini namanya sinap. Apa ya? Kalau bahasa lautan ini selat ya. Ini sinaps. Jadi di presinaps keluarlah neurotransmitter nempel di postsinaps. Ngerti sampai di sini? Ngerti, Dok. Jadi ini presinap, ini postsinap. Tengah-tengahnya namanya sinaps. Sinap itu celah, namanya kayak kalau laut itu selat. Ya, komunikasi seperti itu. Nah, kalau nggak lewat gambar agak susah dia memahami. Makanya saraf ini paling agak susah dipelajari di dunia kesehatan. Berada pada vesikel sinaps yang berkelompok di bawah membran presinaps, sudah tahu ya, dari sinaps, dan dilepaskan ke celah sinaps, selati tadi, yang berikatan, kemudian neurotransmitter berikatan dengan reseptor di bagian pasca sinaps. Ya. Gara-gara neurotransmitter ini nempel di pasca sinaps, maka akan terjadi potensial aksi. Tadi saya sampaikan, ujung saraf mensintesis neurotransmitter khas untuk neuron yang bersangkutan disimpan dalam vesikel. Ya, masing-masing saraf punya neurotransmitter yang berbeda-beda. Ya. Di potensial aksi harus pakai whiteboard ya, Dek. Tapi nggak perlu untuk dunia perawat, nggak ada hubungan sama sekali dengan dunia keperawatan. Ini gambar yang tadi, Dek, teman lebih sulit memahaminya. Ini presinaps, keluarlah neurotransmitter, masuk ke postsinaps. Sama dengan yang tadi ya, Dek. Ini presinaps,
ini sinaps, ini postsinaps. Neurotransmitter keluar ke sinaps, dari sinaps nempel di reseptor postsinaps. Penerima impuls dari saraf aferen atau sensorik, ya kolinergik, dopaminergik, ini noradrenergik, adrenergik, tinggal dihafal aja. Ya, berperan sebagai regulasi tekanan, tensi tekanan noradrenergik, berperan sebagai gerakan dan kerja obat antipsikotik, dopaminergik, ya, pengendalian sistem motorik, kolinergik. Jadi masing-masing neurotransmitter punya peran fungsi yang berbeda-beda, ya tergantung neurotransmitternya. GABAergic, ada serotoninergic, ya. Ini tinggal dihafal aja. Afren dari sensorik ya, Dek. Efren dari susunan saraf pusat ke motorik namanya eferen. Itu sama dengan ginjal. Ini sinaps ini. Ini presinaps, ini vesikel isinya neurotransmitter. Neurotransmitter dikeluarkan di sinaps, ditangkap di postsinaps. Ini dia antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain komunikasinya lewat transmitter. Jadi sel saraf komunikasi dengan sel saraf dengan neurotransmitter. Sel saraf komunikasi dengan otot dengan neurotransmitter. Ya, gitu kira-kira. Masing-masing vesikel isinya beda-beda, Dek. Jadi kalau mau adrenalin dikeluarkan ini misalnya, kalau dopamin dikeluarkan ini gitu. Jadi nggak semua vesikel ini isinya sama. Ya. Tidak semua vesikel ini isinya sama. Sistem saraf otonom memegang peran penting dalam pengaturan keadaan konstan dalam tubuh, memberikan perubahan dalam tubuh yang sesuai. Otonom itu, Dek, kita nggak bisa kendalikan ya, Dek, ya. Seperti kerja tidak sadar, berbeda dengan 5 susunan saraf somatik. Somatik itu sadar. Ya, ada preganglion, ada postganglion. Ini mohon maaf ya, Dek, ya. Ini untuk kedokteran ya, Dek. Anda sekedar tahu saja bahwa susunan saraf otonom ada ganglion, ada preganglion. Preganglion itu sama dengan presinap. Pasca ganglion sama dengan pasca sinap. Cuman bedanya dia otonom. Kalau yang tadi sinap itu yang motorik. Tapi dia pakai neurotransmitter juga. Semuanya komunikasi dengan menggunakan neurotransmitter. Saraf otonom itu namanya saraf terdiri atas 2, saraf simpatis dan parasimpatis. Ya, simpatis dengan parasimpatis itu berbeda. Kalau simpatis itu misalnya begini ya, Dek, ya. Orang melihat contoh kasarnya macan, ya, maka saraf simpatisnya bekerja. Apa yang terjadi? Saraf simpatis bekerja berdebar-debar, keringat dingin, jantung nafas cepat, ya, kemudian lari. Kalau parasimpatis habis makan, Dek, bedanya jadi ngantuk, jadi lemes, terus tenang begitu. Kalau simpatis itu cemas, panik, gelisah, ketakutan, simpatis. Kalau parasimpatis itu tenang, habis makan, pokoknya gini, Dek. Orang habis makan, kenapa ngantuk? Karena parasimpatisnya bekerja, begitu. Itu jawabannya. Kenapa orang melihat macan lari? Karena simpatisnya bekerja, begitu. Nah, kalau seandainya orang melihat, misalnya adik jauh dari orang tua, ya tiba-tiba ketemu orang tua, kan senang atau gembira, itu simpatis atau parasimpatis, Dek? Parasimpatis. Simpatis, Dok.
Simpatis. Betul, simpatis. Kenapa simpatis? Karena dia merasakan bahagia gitu-gitu. Karena jantungnya berdebar-debar, nafas cepat, nggak ngantuk. Ketemu orang tua masa ngantuk? Ya, Iya. udah lama nggak ketemu. Oi mama, berdebar-debar jantungnya. Kok nggak ngomong-ngomong? Nafas cepat, hilang ngantuk. Ya, itu simpatis ya dia. Kalau parasimpatis itu nonton TV sambil ngunyah snack, lama-lama kenyang terus tidur. Itu bedanya simpatis dengan parasimpatis. Tapi dua-duanya otonom ya dia ya. Jadi jantung berdebar itu nggak bisa dikendalikan oleh tubuh. Jantung jangan berdebar-debar ya, nggak bisa gitu. Dia otomatis karena dia otonom. Umumnya organ dalam tubuh disampaikan secara otonom seperti jantung, paru, lambung, usus, ya. Karena kita nggak bisa mengendalikan paru, jantung, usus nggak bisa kita kendalikan. Coba lambung berhenti sejenak, misalnya gitu, saya mau lari gitu, nggak bisa lambung disuruh berhenti sejenak karena dia otonom. Parasimpatis udah saya sampaikan tadi berperan dalam pencernaan ya. Jadi makanya kenapa orang habis makan tidak boleh bekerja karena parasimpatisnya sedang bekerja. Kalau bekerja simpatisnya yang bekerja, bukan parasimpatis. Kalau orang habis makan tidak boleh kerja, ya. Sisi berpusat aferen, otonom, plexus otonom, ini yang sama dengan tadi ya. Sama dengan tadi preganglion, cuman bedanya kalau ini ganglion, kalau yang tadi sinaps, presinaps. Ya, kalau motorik namanya sinaps, kalau otonom namanya ganglion. Ini pasangan ganglion, tiga pasang di cervical. Tapi ini nggak usah dihafal ya dia, karena dia biasanya nggak ada hubungan sama keperawatan, karena dia otomatis di. Makanya yang perlu dihafal adalah somatis. Somatis bukan otonom. Karena somatis dikendalikan oleh kita. Refleks, ini sekilas saja soal refleks. Sebenarnya udah dibahas sih refleks. Refleks adalah merupakan, tadi udah saya sampaikan soal refleks ya. Refleks merupakan reaksi organisme terhadap perubahan lingkungan baik dalam maupun luar organisme yang melibatkan sistem saraf pusat dan memberikan jawaban respon terhadap rangsang reseptor. Unit dasar untuk kegiatan saraf terpadu adalah lengkung refleks. Lengkung refleks itu dari mana tadi ya? Ada gambarnya enggak ya? Tadi yang saya bilang lengkung refleks tanpa ada otak, tanpa melewati otak. Oh, ada nanti. Gambarnya sama dengan yang di atas. Kegiatan di lengkung refleks dimulai dari reseptor sensorik berupa potensial reseptor yang besarnya sesuai dengan kuat rangsangan. Jadi artinya gini deh, ketokan di lutut, kalau kecil ketokannya maka refleksnya nggak akan muncul. Tapi kalau ketokannya kuat, maka akan muncul refleks. Jadi nggak ada setengah refleks gitu. Refleks setengah-setengah gitu, nggak ada. Ya, contohnya geli kalau bahu perut dikelitikin itu langsung gitu, itu refleks ya deh ya. Nggak, jadi geli atau tidak geli, jadi nggak ada setengah geli gitu, itu refleks. Ini jadi afektor, ini afektor ke kornu posterior, tanduk belakang, kemudian ke efektor, ke kornu anterior. Ini efektor, efektor. Ini tadi udah saya sampaikan, ya. Diulang lagi. Ini saya sudah sampaikan, diulang lagi. Jadi reseptor
aferen, saraf pusat, susun tulang belakang ya, saraf pusat itu susun tulang belakang, langsung ke eferen, langsung ke efektor. Jadi tidak masuk ke otak. Saraf pusatnya hanya sampai susun tulang belakang saja. Itu refleks. Makanya kita nggak bisa kendalikan, Dek. Walaupun dia motorik. Ini dia. Ya, yang tadi saya bilang. Mendukung refleks. Hanya mengulang saja. Ini contohnya lutut. Ya. Sampai ke tulang belakang. Langsung lututnya menendang, kakinya menendang. Parasimpatis nggak usah deh dipelajarin deh. Tadi udah saya sampaikan sih. Otonom udah saya sampaikan sistem parasimpatis sama simpatis. Oke, di parasimpatis tenang, santai. Kalau simpatis itu gembira, bahagia, ketakutan, ya. Neurotransmitter udah saya sampaikan tadi, ini mengulang saja. Ini yang 12 pasang saraf kranial, yang 12 pasang saraf kranial, dan mengulang saja. Oke, kalau Anda mau jawab, boleh jawab. Kalau nggak usah dijawab. Makasih ya, Dek ya. Saya kasih filenya ke Ade ya, Dek. Iya, Pak. Dek, ada pertanyaan nggak, Dek? Nggak ada, Dok. Udah jelas. Alhamdulillah, saya senang punya murid yang pintar. Amin. Saya udah lulus minggu depan ujian ya, Dek ya. Berarti contoh soalnya itu kayak yang di kuis gitu, Dok. Apa gimana? Enggak, ABCDE, multiple choice. Iya, Dok. Oke, makasih Dek. Kalau ada pertanyaan nanti sampaikan ke saya ya. Iya, Dok. Japri. Berarti itu tinggal dihafal aja ya, Dok, kalau ujian Ya. gitu tuh. Ya, tinggal dihafal saja. Udah, Dok. Oke, saya stop sharing. Ini gimana nih Google Meet-nya? Oke, Makasih, saya Dok. pamit ya, Mas Ali. Ya, makasih, nanti saya share di grup ya, Dek ya. Iya, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.